kau baik. Pulpen juga. Ya pulpen juga Pak. Cuma bedanya pulpen. Beda bentuk, bentuknya beda. Kalau ini apa Pak? Ya sama Pak. Pulpen ya, pulpen ya. Nah, contoh kita kasih nama pulpen, contoh alat yang ya kita kasih contoh ya. Pulpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Ya itu sama Pak, satu. Nah, Sama satu. tapi pribadinya beda kan? Beda satu. Tapi fungsinya sama toh? Fungsinya Sama Pak. fungsinya Tulis juga Pak. untuk menulis. Nah, ini boleh bukan dengar dulu lah, dengar. Ini firman, ini firman, ini Roh Kudus, ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus, tiga pribadi beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Anak ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan, tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi Esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu. Tapi gak boleh dijadikan satu katanya. Pasrah. Nah, Jadi itu cuma akal-akalan itu. Inilah yang aku beda bang, aku beda. Nah, ini bisa jadi satu. Ini adalah Bapa, ini adalah Roh Kudus, ini adalah Yesus. Tiga kan? tiga. Iya nih, tuh jadi satu. Satu bagi orang yang mau ditipu. Kan satu kan bang? Inilah yang satu kan? Al-Quran katakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Ini yang Al-Quran katakan. Jadi berangan-angan, kemudian dikatakan ini hanya janji-janji setan. Kata Allah, wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Apa yang dijanjikan oleh setan itu hanya tipuan. Kan tipuan semua itu tadi. Ambil pulpen, itu kan tipuan tuh. Jadi kalau saya kasih pulpen satu karung gimana? saya kasih kertas HPS satu rim gimana? Terus saya kasih kamu kingker satu kontainer gimana? Cuma akal-akalan. Makanya Tuhan itu tidak bisa diserupakan, tidak bisa digambarkan dengan makhluk, dengan ciptaan, tidak bisa memodel apapun dia. Lebih cocok itu kalau dikatakan kemudian Uniriva, 2 zakar, 1 onde-onde. Itu lebih pas kayaknya. Daripada yang kayak gitu akal-akalan semua. Bang Juma, Siap 86,3 kilo. ini ada Pak Jody tadi saya telepon. Beliau kan subkoordinat nih. Nah, Pak Jody, selamat siang Pak Jody. Iya, selamat siang. Tapi saya nggak bisa lama ya, Pak. Ya terangin deh. Ya terangin aja dulu itu tadi tuh si Bom pakai analogi polpen, si Rizal Lubis pakai analogi kertas dibagi 3. Itu gimana itu Bang? Kalau menurut saya nih ya, jadi memang apa yang dilakukan oleh teman-teman ini yang di dunia modern ini tahun 2024 ini, ya mereka sedang memformulasikan ya doktrin teologi kekristenan yang terjadi di masa lampau gitu. Jadi usaha mereka itu mereka sedang memformulasikan. Nah, berbeda dengan saya, kalau saya itu ya tinggal aja pelajari apa yang terjadi di masa lampau ya, mengenai salah atau tidak. Ya kita yang penting udah belajar dulu. Nah gitu. Nah, mereka enggak. Ya seperti Pak Bom dengan siapa tadi Pak Rizul Lubus itu, dia nggak belajar di masa lampau, enggak. Jadi dia belajar di Alkitab, lalu menyusun formulasi sendiri, lalu kemudian membuat narasi sendiri. Nah kalau saya enggak, kalau saya tuh
enggak begitu metodenya ya belajar di dalam kekristenan. Ya kita lihat di Nicea itu narasinya apa? Homoousios melawan homoiousios. Ya walaupun memang waktu awal-awal itu ya memang kepala rasanya ya berasap juga. Ini mereka ngomong apa sih begitu. Ya tetapi ya mau nggak mau memang harus begitu. Ya kita menyebut itu adalah eksegesis bapak-bapak gereja. Nah mengenai salah atau benarnya, tidak setuju atau tidak setuju itu nomor 2. Ya kan, nomor 2. Tetapi yang penting kita ini punya apa ya? Ada orang menyebut tuh muscle knowledge begitu. Muscle knowledge itu adalah dasar atau pijakan bagaimana kita tuh memiliki yang disebut dengan otot-otot pengetahuan. Bang Andi izin dulu Bang. Ya silakan. Ya, sholat dulu sebentar ya. Iya. Ya lanjut ya. Ya gitu Pak Hendi. Bang Jody, menurut Anda itu sebenarnya itu konsep Trinitas itu 3 Tuhan apa 1 Tuhan? Yang asli atau yang orang modern? Asli dulu baru modern dulu. Kalau yang asli memang benar-benar 3. Asli 3 Tuhan ya. 3 Tuhan, betul. Yang modern ya Yambo itu tergantung orangnya. oh gitu. Beda-beda. Bang Jody menganut itu ya, subkoordinat ya. Iya, jadi kalau kita lihat Trinitas dari gagasan Tertullianus itu kan subordinat memang. Nah itu bisa dibaca di dalam risalah Tertullianus yang berjudul Against Hermogenes. Nah gitu. Nah masalahnya tuh begini loh Pak Hendi, apakah mereka mau membaca itu? Nggak mau. Misalkan ya Pak Hendi ya, apologet Muslim bilang, lo ini lo risalahnya bukunya seperti ini. Coba kamu baca. Apakah seperti Pak Bom mau baca? Nggak bakalan. Gitu. Nggak bakalan mau. Loh, tapi kan itu Pak Jody itu kan muscle knowledge yang orisinal gitu. Ya akan dibilang hoax. Loh kok bisa dibilang hoax? Ya kan Pak Hendi yang ngasih. Nah gitu. Nah jadi memang yang saya lihat ini memang teman-teman yang apologet modern ini yang saya lihat memang sudah decoupling atau sudah menolak muscle knowledge yang asli ya dari eksegesis bapak-bapak gereja. Jadi mereka memang lebih menyukai punya tafsiran mandiri. Nah kira-kira begitu Pak Hendi. Ya kalau memang kalau dilihat sih ya sampai kapanpun tetap ya tiga Tuhan, cuman diramu dengan akal-akalan dijadiin 1 gitu loh. Jadi sampai kapanpun kalau 3 ini dikatakan 1 ya nggak bisa dijelaskan dan nggak bisa dimengerti kecuali diputar-putar. Betul ya gitu ya Pak Jody? Loh boleh, kalau memang kita tuh mau niatnya memiliki 1 Tuhan, tidak ada masalah. Nah tetapi tinggal kita pakai muscle knowledge Bapak Gereja yang mana. Ya contoh ya, contoh kita memakai muscle knowledge dari Bapak Gereja Irenaeus ya yang berjudul Against Heresy, ya against heresy, against gnostic, ya against heresy gnostic. Nah dia tuh memakai skema doktrin yang cenderung ke arah oneness. Ya skema oneness-nya itu seperti oneness kriptologi blockchain ya seperti itulah. Ya kalau kita mau mengurai dengan jauh lebih singkat. Ya tapi jangan dibilang itu Trinitas Tertullianus, ya bilang aja saya berpaham doktrin Allah 1 oneness dari Bapak Gereja Irenaeus. Nah begitu. Nah Irenaeus itu oneness ya? Menurut tafsir saya. Iya dari. Kalau menjelaskan Tertullianus arah-arahnya ke oneness juga. Enggak, di Against Hermogenes jelas kok subordinat. Subkoordinat ya, 3 Tuhan ya? Iya. Betul. Jadi teman-temannya ini kalau Pak Jody ini orangnya jujur, kita nggak bisa debat dia ya udah ngatakan subkoordinat itu 3 Tuhan. Jadi nggak perlu lagi kita debat. Mereka inilah yang perlu kita luruskan.
dia mengambil contoh tiga Tuhan, tapi dia bilang satu. Nah ini yang bikin ruwet. Jadi gini Gitu Pak loh. Hendy, jadi Ya. saya tuh sebetulnya tidak memaksa ya teman-teman Kristen atau apologet Kristen untuk mempelajari 3 Tuhan, enggak ya. Yang saya paksa di sini ya, jangan menafsir sendiri. Gitu. Ya kalau kalian memang ingin menafsir ya, belajarlah dulu dari Bapak Gereja. Ya mengenai nanti dinilai teman muslim itu salah, itu benar, tapi setidak-tidaknya itu teman-teman apologet Kristen itu punya itikat baik untuk belajar. Nah saya rasa teman-teman muslim pun akan sedikit menghargai. Gitu. Jadi misalnya begini, oh ini loh Tertullianus dari narasi against Hermogenes, ya itu subordinat. Nah teman-teman muslim itu setidaknya menghargai gitu. Karena kenapa kok menghargai? Karena kelihatan, oh ini memang mau belajar begitu. Ya mengenai nggak setuju kok Tuhan ada 3, nah itu langkah selanjutnya debatnya. Nah yang saya lihat di dalam Komal TikTok ini ya, namanya apologet Tritunggal ini, yang saya lihat itu ya mereka menafsir sendiri. Gitu. Menafsir sendiri sesuai selera gitu ya. Iya, jadinya ya oke gini. Contoh ya seperti teolog Wayne Grudem. Ya teolog Wayne Grudem itu dia memang punya penafsiran sendiri. Ya saya akui itu ya dengan narasi dia yang disebut dengan Trinitas fungsional kekal. Tapi beliau itu ketika menafsir sendiri, beliau tuh juga sudah tahu ya, beliau mengetahui tentang warna doktrin eksegesis Bapak Gereja. Nah gitu. Nah setelah Wayne Grudem ini mengetahui ya, beliau ingin menyempurnakan ya supaya jemaat itu tambah lebih paham. Lalu membuat warna doktrin sendiri yang disebut dengan fungsional kekal. Nah itu enggak apa-apa sebetulnya, tapi dia ngomong apa, dia paham. Karena dia udah belajar dari Bapak Gereja kan, oh ini kelemahannya ini gitu. Lalu kemudian dia merekonstruksi ulang ya, itu teolog Wayne Grudem ya, itu yang di Amerika yang pahamnya subordinat, yang bernarasi fungsional kekal. Itu juga menafsir secara mandiri. Gitu. Tetapi memang ada ilmunya dia. Yang saya lihat ini teman-teman yang ada di Komal TikTok ini ya, ilmunya kurang tapi berusaha menafsir sendiri gitu. Sehingga ya memang ya jadi bahan lucu-lucuan sama teman-teman muslim. Bukan lucu-lucuan Pak, dia sendiri yang menghibur kami. Jadi ketawa lah kita kan gitu. Iya. Kalau Pak Jody, kalau Pak Jody kan ini Pak Jody, kalau Pak Jody kan kita hormati Pak Jody, subordinat ya. 3 Tuhan ya selesai. Nah, yang saya bingung itu seperti ini ya, yang saya bingung itu seperti ini. Saya pernah ya berdiskusi dengan ya teman Tritunggal. Saya lupa itu waktu zaman pakai Zoom ya, StreamYard gitu. Ya saya kalau nggak salah dengan Joker swasta. Kalau nggak salah lo ya. Oh iya si swasta, iya si Joker. Sekitar 5 tahun yang lalu ya. Saya ajukan data ya cuman memang ya lewat YouTube atau Google begitu. Ya saya suruh baca itu yang narasi against Hermogenes Tertullianus. Gitu, dan nggak mau baca loh. Nggak mau. Nah, gimana? Pak Jody terakhir Pak Jody, Anda kan waktunya dikit. Ya. Ini konsep kayak gini-ginian semua ini bersumber dari Roma kah atau bersumber dari Yerusalem? Kalau saya lihat itu dari filsafat Yunani ya. Filsafat Yunani. Tepuk tangan. Jujur. Mantap, lanjut Bang. Udah Ya, dijawab kira-kira itu. begitu. Mana ada Kristen jujur kayak Pak Jody? Enggak, saya sebetulnya bukan masalah jujur pandai. Saya juga dikritik juga enggak apa-apa gitu loh. Tetapi
yang gini loh, maksudnya yang saya cukup prihatin ini ya seperti contoh ya, seperti yang dulu pernah saya lakukan ya, seperti Joker swasta ini ya, kita suruh membaca data ya, baca loh ya, kita kan menyajikan ya, walaupun itu lewat Google ya gitu ya, kita hanya suruh baca begitu dan nggak mau. Bagaimana coba kalau sudah begitu? Nah itu susahnya di situ. Ya kira-kira begitu. Ya udahlah Pak, jadi makasih atas informasinya ya. Anda tadi terganggu banget saya telepon ya, supaya jelas gitu loh. Jadi tidak semua Kristen itu ya sama menjelaskannya. Kalau kami lebih mengapresiasi Pak Jody bahwa ya sumbernya dari Roma. Apa tadi? Filsafat Yunani. Filsafat Yunani. Iya. Jadi konsep, tapi memang mereka ya dari menafsir dari teks ya, betul. Ya bukan terus artinya terus dari awang-awang gitu, enggak, dari teks ya mereka menafsirkannya gitu. Jadi istilahnya filsafat Yunani yang memiliki kesinambungan dengan eksegesis teks gitu. ya karena memang kan originalnya Yunani, filsafat Yunani, tapi persoalannya kenapa namanya Yesua Amasia dirubah menjadi Yesus, dimasukkan atau dijadiin tokoh objek filsafat Yunani itu gitu loh. Ini kan menjadi pembahasan selanjutnya Pak Jody. Kalau kita lihat di dalam sejarah ya, jadi di dalam sejarah itu kemungkinan walaupun ini asumsi saya itu karena memang ada kebutuhan di saat itu untuk menyeragamkan tatanan kenegaraan gitu. Ya entah kenapa kok kekristenan yang dipilih ya, saya nggak tahu ya, karena itu kan yang tahu ya Kaisar Konstantinus ya, saya nggak tahu, tapi ada yang berasumsi memang kekristenan itu memang cukup bagus ya, dibuat keseragaman di dalam tatanan negara, di dalam itu namanya ritual begitu keagamaan. Nah gitu. Tapi kan ini sudut pandang dari pemimpin ya, pemimpin militer begitu. Nah jadi pemimpin militer entah kenapa ya saya nggak tahu kan sudut pandang beliau ya, beliau memilih Kristen ya, dipandang itu lebih baik daripada agama sebelumnya pagan, terus dijadikan suatu. Pak Jody saya potong, kenapa sih Pak Jody saya potong, kenapa sih nggak jujur aja, kenapa mesti malu-malu? Kalau ini bersumber dari filsafat Yunani ya, Tuhan itu 3 ya sudah, biar nggak terlalu diperdebatkan gitu loh. Kenapa nggak mau kayak Pak Jody gitu loh maksud gua? Kenapa tuh sebabnya? Saya kurang tahu ya, mereka ya sebetulnya kan kalau malu untuk memiliki Tuhan 3 kan ada pilihan juga yang lain. Jadi contoh yang memiliki corak warna-warni ya itu kita lihat ya dari narasi Bapak Gereja Irenaeus. Itu cenderung warnes ya, walaupun bisa ditafsir Tritunggal ya, tapi kecenderungannya kalau kita lihat tidak ke arah warnes. Lalu kemudian Bapak Gereja Uskup Theophilus Antiok ya, itu yang menarasikan ya Allah Bapa terdiri dari Bapa, Firman, dan Hikmat. Lalu kemudian di amandemen sedikit menjadi Bapa, Firman, dan Roh. Nah itu juga Yohanes trikotomi juga. Jadi sebetulnya ada pilihan atau opsi-opsi dari bapak-bapak gereja yang juga berwarna doktrin ke arah oneness. Tidak harus Trinitas atau Tertullianus, tidak harus. Jadi nggak ada keharusan kekristenan ini yang memiliki kopling Tertullianus, tidak ada keharusan. Nah, Gitu. jadi kalau mereka memilih Unitarian bagaimana? Ya enggak apa-apa. Tapi setahu saya kalau Unitarian ini sudah ke arah modern. Ke arah ke arah Kristen Tauhid lah istilahnya begitu. Ke arah teolog modern.
Jadi supaya selaras berdampingan dengan Muslim, mereka mengeksegesis sebagai Kristen Unitarian. Atau mereka kadang juga bicara Kristen Tauhid begitu. Nah, gitu. Kalau ini satu lagi Kristen progresif, gimana pendapat Anda? Kalau Kristen progresif itu perkembangan terakhir yang apa ya? Sebetulnya itu sama dengan ya menurut saya itu Kristen liberal, cuman dilabelin progresif begitu. Ya itu hanya pelabelan saja sih. Gitu. Ya. Oke, sebelum Pak Jody mundur tadi sibuk banget loh, ada kerjaan gue panggil naik. Yang lain mau menanggapi silakan. Tadi cuman beli galon, nah ini mau ngambil motor di bengkel aja. Bengkelnya tutup 3:30, tapi tidak apa-apa, ini masih ada waktu kok. Ya, masih ada waktu. Oh. Yang lain mau menanggapi silakan. Ya mau mengkritik saya boleh atau gimana lah, terserah lah. Mau tanya boleh atau bagaimana. Nah itu Pak Jody, itu Mormon itu gimana tuh Mormon tuh? Kalau Mormon itu 3 Tuhan yang sejajar ya, punya apa ya? Punya bentuk semua, manusia semua. Setahu saya begitu. Kan berarti Jadi, kan kayak Triteus dong. Iya Triteus, tapi kan punya bentuk gitu. Jadi kayak 3 dewa begitu, gitu. Nggak ada yang transenden. Pak Jody izin sebentar. Ini ada dari Unitarian, ini saya telepon. Beliau juga harus beri pendapat, dia mendengarkan di luar. Bu, Ya, ini ada subkoordinat Pak Jody, ada juga Trinitas, ada Wanes, Ibu dari Unitarian. Kok bisa berbeda-beda sih Bu? Yang mana yang benar? Silakan Bu, saya beri waktu 5 menit bicara. Silakan Bu. Ya, silakan. Nggak mau kalau cuma 5 menit. Berapa? 10 menit? Silah, habisin. Monggo. Mengapa bisa jadi berbeda-beda? Itu tadi pertanyaan Bang Hendy. Ya. Itu ada kalanya karena terjemahan. Kalau di lain Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Tuhan yang guru besar semua itu sebenarnya itu aslinya itu YHWH. Ya. Kalau yang saudara-saudari yang ada di sini nanti dilihat di kamus, di belakang Wahyu itu ada kamus Alkitab, cari huruf T yang huruf besar semua, di sana dikatakan Tuhan yang huruf besar semua ini salinan dari Allah Israel, yaitu Yahweh atau YHWH. Jadi sebenarnya LAI juga mengakui bahwa Tuhan atau YHWH yang diganti dengan Tuhan Guru Besar semua itu adalah Allah Israel, YHWH. Nah, Yesus sebenarnya memperkenalkan Allah Bapa yang harus disembah itu adalah Allah Israel itu. Ya, satu contoh di Markus 12 ayat 29 sama 31 itu percakapan antara Yesus dan ahli Taurat itu, mereka berkata bahwa Allah Israel itu Esa dan hanya dialah Allah yang harus disembah. Ya, kalau mau dibaca dari ayat yang ke-28 sampai 33 itu jelas sekali bahwa Yesus memperkenalkan Allah Bapa yang harus disembah itu Allah yang Esa, yaitu Allah Israel. Yang Bilai itu diganti dengan Tuhan Guru Besar semua, dan penjelasannya ada di belakang Wahyu di kamus Alkitab yang saya jelaskan. Seperti itu Bang Hendy. Dan nanti dulu agar mengerti. Tadi ayat sudah saya sebut ya. Jadi di Ulangan 6 ayat 4 juga tulisan Nabi Musa juga berkata bahwa yang harus disembah itu adalah Allah Israel itu Esa. Ya. Di 1 Timotius 17 ayat 1, 1 Timotius 1, maaf saya terbalik, ayat 17 itu Rasul Paulus juga menulis bahwa yang harus disembah itu Raja Allah segala zaman yang Esa.
Yaitu semua ditujukan kepada YHWH atau Yahweh tadi. Kalau gitu saya tanya Bu, saya tanya Bu, menurut Ibu konsep Trinitas itu, Yesus itu adalah Tuhan, menurut Ibu benar atau salah? Ya, kembalikan kepada kitab aslinya ya, karena ribuan Alkitab terjemahan ya Bang Eli. Kitab aslinya itu Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Ya, Yesus not God. YHWH is God. Ya, harus kembalikan ke kitab aslinya. Jadi Yesus itu ciptaan. Ya, tadi pertanyaannya seperti itu Bang Andi. Oke. Kalau kembali ke pertanyaan Yesus ciptaan, ya. Oke. Yesus itu sebentar lagi saya dikasih waktu sedikit supaya Ya. mudah dipahami. Ya. Yesus itu diciptakan sebelum bumi ada. Sebelum Adam diciptakan, Yesus sudah diciptakan surga sebagai makhluk roh. Makhluk roh itu ada tetapi tidak kelihatan oleh mata kita, ya kan? Ya. Seperti malaikat itu ada, tetapi kita tidak bisa melihat. Tapi Alkitab mengatakan malaikat ada, Yesus juga pernah diciptakan sebelum bumi ada. Ayatnya itu untuk membuktikan itu di Yohanes 17 ayat 5 itu dia dikatakan di sana bahwa Yesus pernah tinggal di surga sebelum dunia ada. Ada lagi di Yohanes juga dikatakan bahwa Yohanes 8 ayat 58 atau pasal 5 ya, nanti saya buka Alkitab lagi, tapi di sana dikatakan aku sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, aku ada sebelum Abraham ada ini kadang-kadang disalahartikan oleh Trinitas bahwa itu Yesus itu sudah pernah ada sebelum Abraham ada, berarti dia itu Tuhan, dia itu Allah. Nah, seperti itu. Padahal dia diciptakan di surga sebelum bumi ada. Oke. Itu. Nah, untuk mengetahui satu lagi ayat Ya. di Lukas 2 ayat 30 sampai 38 itu nanti itu mungkin semua orang Kristen sudah baca. Di sana malaikat menemui Maria dan supaya Maria ini akan hamil dan yang akan dilahirkan adalah Yesus, anak Allah yang kudus, dan Allah yang maha tinggi akan menaunginya. Jadi di sini ada dua ya, ada Allah yang maha tinggi akan menaungi Yesus sebagai putranya yang kudus yang dilahirkan oleh Maria. Jadi yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Yesus yang diciptakan di surga itu secara mukjizat oleh YHWH. Secara mukjizat Yesus yang tadinya makhluk roh secara mukjizat menjadi bayi janin seperti manusia biasa seperti kita ini. Seperti itu ya. Jadi yang masuk ke rahim Maria, yang ada di rahim Maria, perawan Maria itu bukan Allah Yahweh, bukan Yahweh, tetapi Yesus yang diciptakan sebagai makhluk roh itu. Setelah ke bumi baru dia secara mukjizat menjadi manusia. Karena memang itu sudah dinubuatkan dan Yesus ini adalah sarana untuk penebusan dosa, perantara, utusan Sang YHWH itu. Baik. Seperti itu. Oke. Ayat-ayat itu mengatakan seperti itu ya. Jadi bukan kata saya Bang Edi ya. Oke. Ini ayat-ayat itu yang mengatakan seperti itu. Jadi kembalikan lagi ke kitab aslinya. Jadi satu lagi bahwa kami memang banyak yang tidak bisa bahasa Ibrani dan Yunani seperti kitab aslinya. Tapi kami diberi kamus-kamus bahasa Ibrani dan Yunani supaya memahami isi Alkitab itu sendiri, supaya tidak ada penyimpangan, supaya tepat dalam menjalankan firman Allah, kan begitu? Oke. Jadi kesimpulannya Yesus Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Oke. Tuhan. Kalau ada yang Ya, Tuhan. kalau ada yang menuhankan Yesus keliru atau gimana? Ya jelas keliru. Oke. Tetapi kami satu lagi, saya sudah kasih tahu berkali-kali kapan sih lahirnya Trinitas yang akhirnya penyembahan kepada Yesus itu? Ya. Lahirnya pada tahun 318 Masehi. Jadi sebelum tahun itu ada kemunculan ajaran Trinitas atau Tritunggal,
yang ujungnya menyembah Yesus, itu sebenarnya ajaran Yesus, kekristenan yang murni yang mula-mula itu sebelum tahun 318 Masehi itu, semua penyembahan ditujukan kepada Bapa yang punya nama YHWH, termasuk juga rasul-rasul Yesus. Mereka tidak menyembah Yesus dalam hari ke hari, dari hari ke hari itu tidak menyembah Yesus pada waktu masih hidup itu. Jadi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya itu di doa Bapa kami jelas, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kepada Bapa. Yesus mengajarkan muridnya itu kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Yesus nggak ada. Nggak ada ayatnya yang mengatakan Yesus bilang aku disembah atau sembahlah Yesus, itu nggak ada ayatnya ya. Oke Bu, makasih Bu. Over limit. Ya, oke deh. Oke, sehat ya Bu. Makasih Bu. Ya, Selamat siang Bu. Ya. Selamat siang. Itu dari Trinitas. Dari Unitarian. Sorry, lagi gue salah ngomong. Dari Unitarian. Hebat kan? Macam-macam gitu. Ada Triteos, 3 Tuhan, ada Trinitas yang abu-abu, ada Oneness, ada Unitarian. Terserah Anda, teman-teman, mau milih yang mana. Pak Jody, ditanggapi? Iya, jadi memang setidak-tidaknya ada 4 arus besar ya yang di Komal TikTok ini. Yang pertama Oneness, yang kedua Tritunggal, yang ketiga subordinat, yang keempat Unitarian ya. Itu memang tergantung bagaimana teolog itu mendidik mereka gitu. Nah, cuman yang tadi yang saya ulangi ya, saya kritik ini bahwa kalau memang punya niat untuk memiliki pengetahuan ya tentang eksegesis bapak-bapak gereja, setidak-tidaknya dibaca dulu. Nah gitu. Ya tidak harus Trinitas. Tidak harus 3 Tuhan, tidak harus Trinitas, kan bisa ya memakai eksegesis bapak gereja dari Irenaeus atau Theophilus Antiochia atau siapapun ya, atau Justin Martyr dan sebagainya. Nah itu terserah gitu. Tapi daripada membuat penafsiran mandiri yang terkadang itu bagaimana ya, itu nanti memalukan ya kalau berhadapan dengan teman-teman Muslim yang justru malah belajar. Nah saya prihatinnya tuh itu aja sih. Oke, jadi tadi Ibu ini ngomong loh Pak Jody, sebelum 318 itu ajaran Yesus itu masih dilurus-lurus aja, masih tauhid gitu ya. Tapi setelah 318 ini udah mulai kerasukan filsafat Yunani. 318, 325, 381. Di bawah 318 masih lurus-lurus saja kata Ibu tadi. Pendapat Anda? Kalau kita lihat ya dari sejarah tuh memang orang Yunani memang menyukai filsafat. Sedangkan orang Israel tuh enggak. Ya, orang Israel tuh sudah terbiasa dengan syariah atau risalah ya. Nah, makanya orang Israel itu dia tidak terbiasa dengan mengkonsepkan ketuhanan begitu. Nah, makanya kalau kita lihat ya surat Yakobus ya. Surat Yakobus itu dari Yakobus 2:19 ya, itu mempercayai Allah satu, yang dimaksud Allah satu itu adalah Allah Bapa itu. Kalau nggak salah loh ya, Yakobus 2:19. Karena menurut sejarah ya, Rasul Yakobus itu adalah pemimpin yang berwenang di wilayah Yerusalem. Jadi untuk ngurusi kekristenan yang berkembang di Yerusalem. Nah gitu. Jadi memang nggak dikenal bahwa untuk orang-orang Yahudi di Yerusalem itu tidak ada tentang filsafat. Apa filsafat ini merusak ajaran Yesus, Bang Yodi? Nah, kalau tentang filsafat itu merusak ajaran Yesus apa enggak itu, nah itu tergantung kalau menurut saya.
Karena apa? Karena ya kayak gitu, filsafat itu kan di area menafsir hakikat Allah. Ini yang agak rumit di sini. Jadi zatnya Allah itu ditafsir. Nah gitu. Udah pasti memang ya filsafat. Udah pasti ya pendapatnya bermacam-macam. Filsafat ini berbau itu tadi, berbau Yunani gitu loh. Sedangkan Yesua Amasia kan nggak Yunani banget gitu loh. Jadi ini kalau menurut saya nih ya, ini merusak begitu loh, merusak sehingga dan anehnya waktu itu laku pesat dan seiring dengan waktu ya berpencar-pencar kan begitu. Akhirnya ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan benar, ada ambil tengah-tengahnya, dan akhirnya pusing sendiri menjelaskan. Inilah yang kita konsumsikan selama ini. Ya ada dua orang memberikan penjelasannya berbeda-beda kan gitu. Itulah yang saya maksud tadi. Nah sebetulnya karena pilihan saya Arius. Kalau saya melihat ya filsafat dari Bapak Gereja Arius yang dibidatkan itu lebih lunak ya menurut saya. Ya lebih lunak di dalam bereksegesis terhadap teks. Jadi contoh ya, saya lupa ayatnya mana ya, Yohanes 16:13 itu gimana? Jadi seorang utusan itu tidak lebih tinggi dari tuannya begitu. Itu subordinat. Nah, Arius itu dia selaras ya, koheren dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sebagai gurunya. Nah, cuman kan masalahnya begini, masalahnya kan Arius ini sudah dibidatkan ya, dibidatkan itu dianatema, dianggap ajaran sesat. Nah, jadi gini loh. Yesus ya mengajarkan Yohanes 16:13 kayaknya ya, saya lupa ya. Seorang utusan itu tidak lebih tinggi dari yang mengutusnya. Nah, ajaran ini dianatema ya, dianatema atau dibidatkan. Jadi perkataan Yesus itu dikutuk. Kebalik Pak. Pak Jody kebalik. Yohanes 13:16. Oh ya, sorry maaf ya, saya nggak hafal. Nah, jadi apa yang dikatakan Yesus itu dikutuk. Nah, gimana coba? Nah, makanya jadi susah. Jadi teman-teman Kristen yang di zaman modern ini ketika membaca Yohanes 13:16 ini kebingungan. Ya, kenapa kebingungan? Apa yang keluar dari mulut Yesus sebagai guru justru dikutuk. Lah gimana coba? Dianatema kan dikutuk. Nah, gimana bisa paham? Perkataan gurunya dikutuk oleh pengikutnya, gimana coba? Siapa itu yang mengutuk itu? Itu aliran yang mana itu? Iya, pemenang doktrin. Oh, apa? Tertullianus. Ya disimak sendiri saja. Nah, itulah makanya Pak Hendy itu ya gimana ya? Jadi nggak bisa memaksakan ya teman-teman Kristen itu untuk memahami Alkitab secara intek. Intek itu secara pejal begitu. Pejal itu utuh. Pak Jody ini karena udah banyak, nanti Bang Juma juga mau bicara. Terakhir Pak Jody, kalau menurut Anda menurut Anda ini terakhir Bang, dengerin dulu. Subkoordinat itu menurut Anda, ya subkoordinat itu menurut Anda itu satu Tuhan apa tiga Tuhan? Seharusnya kan tidak disebut Tuhan ya, seharusnya disebut Tuhan ya, tapi ya oke lah ya, dianggap Tuhan ya nggak apa-apa gitu. Oke, baik. Jadi Bapak Yesus kan itu hanya sebutan ya, hanya sebutan. Maksudnya ya kalau ada orang menyebut Tuhan ya oke, menyebut Tuhan ya oke. Yang penting kita tahu maknanya di situ. Jadi Bapak Yesus Roh Kudus itu tetap tiga ya, tiga yang tidak bisa disatukan, betul? Betul, mereka terpisah ya secara hipostasea ya, secara substansi memang terpisah. Oke, baik. Makasih Pak Jody. Oke, saya pamit dulu ya Pak Hendy ya, saya mau ngambil motor. Makasih Bang.
Terima kasih buat kesempatannya teman-teman di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Oke, terima kasih ya. Oke, Bang Jody, makasih. Ya, ini. Ya itu teman-teman tadi, ada Unitarian, ada subordinat, 3 Tuhan, ada Trinitas, kita undang nanti. Gitu ya. Bang Juma udah kembali mungkin. Bang Juma bisa memberikan argumentasi. Silakan Bang Juma. Bang Juma belum kembali ya, pasti. Oke, sebelum Bang Juma kembali, saya sapa dulu ya Bang Andi. Tamu-tamu ini siapakah, apakah ada Oten di antara mereka? Yosar, selamat sore, agama apa? Selamat sore Mbak host blogger. Saya Islam Muslim. Assalamualaikum Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Biar nanti di bawah aja Bang. Tidak ada, saya cuma mau memberikan gambaran saya selama beberapa hari ini saya mengikuti VT Bang Suma. Saya cuma memberikan sebagai penonton. Ya udah penonton cukup ya. Sebenarnya penjelasannya Bang Suma itu sudah masuk akal sekali. Cuman ini oteng-oteng ini kayaknya susah juga dimengerti dia. Dia tidak mau mengerti. Oke. Jadi penjelasan Bang Suma udah masuk akal banget sebenarnya, udah masuk banget. Cuman memang nggak mau diterima, jadi susah. Ya, oke. Enggak Bang. Loh, mana naik-naiknya? Malah langsung turun. Belum lagi ku ini nanya, Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi. Oke, Bang Yusar, terima kasih itunya. Oke. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Terus kalian yang mau membantah tadi pernyataan daripada ada pendeta Jody dan ibu pendeta apa tadi saya nggak tahu. Silakan kalian. Ibu Ani tadi. Ibu Ani, ibu pendeta Ani. Nah, silakan kalian tanggapin atau membantah statement-statement mereka. Atau kalian mau berdiskusi ke Bang Juma, silakan kalian naik. Kenapa sih kalian harus takut kepada Bang Juma? Aku yakinkan Bang Juma tidak makan orang, tapi makan nasi, ikan, sayur. Silakan Oden. Bang Andi dapling Bang. Oh, dapling ya? Jadi tadi sengaja itu saya telepon mereka ini karena mereka semua berbeda denom. Bukan saya mengajak Anda untuk mengikuti salah satunya, terutama umat Islam ya. Jangan salah persepsi doang di bawah, ada-ada aja loh. Justru itu semakin memperkuat iman kita. Kok bisa berbeda-beda kan gitu, itu intinya. Trinitas ada, subordinat ada, Unitarian ada, Saksi Yehova ada, Oneness ada. Belum lagi nongol ini yang bikin rusak ini, yang bikin marah pendeta Gilbert ini adalah apa itu? Kristen progresif dan lain-lain kan gitu. Kira-kira gitu. Oke, teman-temanku, saudara-saudaraku di YouTube Baluap, katanya disapa, hai Baluap, ini kan Baluap TV. Yang 600 orang, bolehlah kalian 500 pindah ke Baluap TV, coba 100 kalian di sini, 500 kalian pindah ke Baluap TV. Di sana kalian subscribe, like, dan komen YouTube Baluap TV. Nanti siapa yang belum ada kunci biru, saya kasih kunci birunya ya. Ya, Baluap TV, silakan. Yang 600 di TikTok pindah 500, pengen lihat gua. Ayo. Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi atau yang menantang Bang Juma atau mau H2H kepada Bang Juma silakan. Tapi ingat ya teman-temanku, kalau kalian mau diskusi ke Bang Juma H2H, tetap moderatornya diberikan kepada Bang Andi. Jadi Bang Andinya harus naik ya teman-temanku. Silakan kalian ayo naik, kalian bantah statement daripada yang pendeta-pendeta tadi, atau kalian ayo berargumentasi kepada Bang Juma. Silakan. Oh, Bang Juma ada monitor, silakan Abang. Ya. 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 Ya.
Udah cuman gitu doang. Cuman bilang gitu doang. Ya. Datang, nggak tahu Ya. mau ngomong apa. Itu loh tadi Bang Juma. Ada Ibu Ani. Kemarin Bang Juma juga udah pernah hajar habis itu Ibu Ani Unitarian gitu loh. Bang Juma mesti apa aja dihajar gitu loh. Bukan lembut-lembutin kayak Ibu Ani, enggak juga dihajar juga. Iya, yang ini ya, yang Iya. sepotong Tuhan bukan ya? Iya, enggak Ibu Ani itu kan lolos dari segi tauhid. Oh iya, Ya, betul. tapi Bang Juma menghajar di penyaliban gitu loh. Nah, itu di sana. Udah ingatnya? Iya. Ingat dong. Itu. Iya. Terus datang Pak Jody ya Triteos. Datang si Bom Bom Trinitas, 3 tapi satu nggak bisa dipisahin tapi bisa dirapikan. Apa sih? Itulah yang dikatakan Al-Quran, kan mereka akan berselisih paham. Iya. Berselisih paham. Nah inilah yang terjadi, sudah 2000 tahun berselisih paham terus, nggak ada habis-habisnya. Ya kan? Itu penyebabnya apa ya? Itu Itu please. kan iya. Diikutin marah. Iya juga, iya. Penyebab itu penyebabnya cuplis apa bukan? Pasti tuh, Kanda. Gak mungkin tidak. Gak mungkin. Coba ya kalau kita berbicara ya. Sebuah keadaan. Ini berbicara mengenai keadaan. Realita yang ada. Kalau umatnya Nabi Musa itu tidak mampu kemudian meneguhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari terkait dengan apa yang Nabi Musa terima dari Tuhannya. Itu fakta, itu real, itu kenyataan. Kemudian umatnya Nabi Isa, ya, itu tidak bisa kemudian memegang amanah, menjalankan risalah kemesiasan atau kenabian Nabi Isa alaihissalam. Bahkan sadis dengan memunculkan satu tokoh bernama Yesus. Mereka memunculkan tokoh bernama Yesus, lalu kemudian menjadikan tokoh ini sebagai sentralisasi dalam beragama. Jadi dua komunitas ini, itu kita sudah lihat faktanya, real. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat karakter-karakter mereka. Mereka dengan teguh, setia, amanah menjalankan perintah Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam sepeninggalnya kemudian kaumnya tegar tengkuk meninggalkan ajaran Nabi Musa. Nabi Isa alaihi salam umatnya tegar tengkuk meninggalkan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Sekali lagi, kaumnya Nabi Musa meninggalkan ajaran Nabi Musa, tetapi setidaknya mereka kemudian tidak menjadikan Tuhannya Nabi Musa itu punya saingan. Tapi kaumnya Nabi Isa, dalam hal ini orang yang sezaman dengan Nabi Isa, selain meninggalkan ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, juga mereka membuat Tuhan-Tuhanan tandingan dari Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya adalah umat yang amanah. Benar? Benar banget. Benar. Ya. Jadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan hukum, memberikan ketetapan, memberikan ketentuan, memberikan aturan-aturan, cakupan muatannya kemudian adalah perintah dan larangan. 1400 tahun lebih umatnya sepeninggal beliau tidak ada sedikit pun yang berkhianat untuk menanggalkan akidah yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelebihan umat Islam. Ini kelebihan umat Islam. Sedangkan kemudian mereka yang ada di tengah-tengah kita ini membentuk satu keadaan realita Yesus only,
Trinitas, Tritunggal, apalagi? Apalagi? Kwek. Ya, apalagi? Trisula, apalagi? Trimurti, apalagi? Unitarian, Unitarian. Yang baru-baru lagi nih apa? Kristen progresif, Nah, progresif. Ada lagi yang tadi barusan subkoordinat. ya, Ada lagi saksi Jehovah, Ada Kristen Saksi Bapa kami yang di Yehova. surga. ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada Simbada dan seterusnya. Kemana dia pergi? Meninggalkan induk. Induk awalnya itu la ilaha illallah Isa Rasulullah. Itu fakta, itu real, itu kenyataan yang ada di tengah-tengah kita. Nah, dari karakter-karakter umat ini, kelompok-kelompok inilah kelihatan mana karakter yang lebih berakhlak, lebih amanah, lebih percaya terhadap pembawa kabar atau pembawa daripada kalam ilahi. Ketika Rasulullah Muhammad SAW membawa Al-Quran, umatnya memegang kemudian Al-Quran itu dengan kuat-kuat. Ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada kaumnya membawa Injil, Injilnya hancur berantakan. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Nah, dari poin ini kemudian orang berakal akan sampai kepada kebenaran itu. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang dibawa oleh sang sumber melalui kemudian utusan-utusannya yang ada di atas muka bumi. Itu fakta. Oleh karena itulah kemudian seringkali kita ketika berdiskusi dengan saudara Kristen, apapun titelnya, mereka akan selalu kelabakan. Mereka akan selalu kocar-kacir. Kenapa? Karena mereka tidak punya pegangan yang jelas. Mereka nggak punya pegangan yang jelas. Mereka ingin berpegang kepada perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi. Mereka ingin berpegang kepada perjanjian baru, bukan kitabnya Yesus. Kacau. Lemah tumpuannya, lututnya gemetaran, giginya susah untuk tinggal pada tempatnya, napasnya tersengal-sengal, matanya mulai pudar kunang-kunang, kupingnya pun mendengarkan hanya sesuatu yang suara tanpa arti, tanpa makna menurut logika akal mereka. Apa yang menyebabkan itu? Al-Quran mengatakan karena mereka kemudian lebih percaya kepada bisikan-bisikan yang tidak berasal daripada pencipta alam semesta. Contoh nih teman-teman, ketika kemudian umat Islam itu menyembah kepada Allah, bisikannya itu dari Allah tembus ke Roh Kudus, tembus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tembus melalui Al-Quran, masuk ke dalam sanubari umat Islam dan diiyakan oleh akal umat Islam. Klop, satu garis, tidak menjadi dua garis, tidak abu-abu. Mereka menyembah Yesus. Itu dari mana aturan mainnya? Seketika itu lidah kaku. Yang bisa dimainkan hanya angan-angan, akal-akalan saja. Coba, kalau Islam, bagaimana Anda bisa menyembah Allah? Allah yang mengajarkan, ta'budani, maka sembahlah aku. Itu siapa? Allah. Lalu kemudian perintah ini didatangkan melalui Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan sembahlah Allah. Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan hal yang sama kepada umatnya, sembahlah Allah, fattakullah. Lalu kemudian ajaran ini harus tersampaikan ke akhir zaman, maka dilontarkan melalui lisan, dihafalkan kemudian dan ditorehkan dalam buku atau kitab suci yang disebut Kitabullah. Satu kata, satu komando, satu perintah, satu tuntunan, satu ketentuan tidak bisa goyah. Sudah 1400 tahun lebih. Nah, sekarang kalau kita minta kepada mereka, mana perintahnya menyembah, mengibadahi Yesus?
seketika goyang tripping. Bingung mau jawab apa. Bang Suma dan kawan-kawan tak seperti dulu. Gampang diajak kepada doktrin dogma. Sekarang susah. Karena mereka lebih paham Bible daripada kita sendiri. Mau diajarkan Yesus datang menjadi manusia, susah. Karena para apologet Islam lebih mendalami Bible daripada kita yang hanya model doktrin dogma. Kita mau mengajarkan Tuhan berhenti menjadi Tuhan karena menjadi bayi, susah. Karena orang Islam lebih memahami Bible itu karena dasar pijakan paham, mengerti, mengetahui itu akal. Sementara umat Islam dalam menapaki kemudian isi Bible menggunakan standar akal, sedangkan kita hanya percaya saja. Mau menanamkan kemudian konsep doktrin 100% manusia, 100% Tuhan pada satu objek, tidak rasional. Sedangkan rasio itu adalah seimbang. Rasio adalah seimbang, rasional artinya keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah ketika ada keadaan, ada situasi di mana akal dan hati itu seia sekata, seimbang. Tidak miring, tidak bengklot, tidak majeko, tapi melempuh. Nah, sedangkan mereka ketika memahami kitab mereka tak boleh menggunakan akal, tak boleh menggunakan alat paham, gak boleh menggunakan alat mengerti, gak boleh. Semata-mata harus imani saja, percayai saja. Makanya mereka mengatakan apa? Kristen itu bukan agama, coy. Kalau Kristen bukan agama berarti aliran kepercayaan. Kalau aliran kepercayaannya bukan ajaran para nabi secara absolut. Karena ajaran para nabi itu milah, jalan. Yesus mengajarkan jalan. Jalan apa yang diajarkan oleh Yesus? Shalom. Itu jelas tuh. Shalom itu adalah bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Islam atau salam, yang artinya damai sejahtera. Yohanes 14, aku tinggalkan damai sejahtera untukmu. Dia tidak mengatakan aku tinggalkan Kristen untukmu, enggak. Jadi wajar kalau orang Kristen kemudian mengatakan Kristen itu bukan agama. Ya, karena memang sejatinya Kristen itu bukan dinul haqqa, tapi hanya aliran kepercayaan saja. Nah, itu yang perlu dipahami oleh teman-teman kita, bahwa Islam berbicara mengenai kebenaran. Islam siap pasang badan. Tuhannya boleh diuji, nabinya boleh diuji, kitabnya boleh diuji, agamanya boleh diuji, umatnya boleh diuji. Tapi kalau di ente, apa yang bisa kita uji kira-kira? Ketuhanan. Ketuhanan gugur, perpuluhan gugur, ibadahnya gugur, apa kitabnya gugur, Tuhannya gugur, nabi gugur, rasul gugur, apalagi hari ibadahnya gugur, makanannya gugur, konsep-konsepnya gugur. Lalu apa yang mau dikatakan kebenaran di situ? Apa? Apanya yang benar? Hanya benar. Gak ada sedikit pun. Makanya tadi ketika saya berbicara kepada pendeta Sayonara Tauma, saya katakan tolong tunjukkan secuil kebenaran dari agama saudara. Ternyata tidak ada. Yang ada, yang muncul dari mulutnya hanya kengerian bagi orang yang berakal. Gitu. Apalagi nih si Pino ini. Kenapa Pino? Pino kenapa? Pino, selamat sore Pino. Tapi tadi saya dengar Bang Joma itu ya, Pak Jody ya. Jadi gini loh, ajaran Yesua Amesia untuk Bani Israel dibawa ke Roma
dirasuki oleh filsafat Yunani, akhirnya semuanya jadi kabur, buram. Betul, memang benar Bang Andi. Itu ndak berapa kali kita harus kemudian melakukan bedah kasus ya terkait dengan keadaan, sekali lagi realita yang ada. Jadi agama Katolik sebagai agama tertua di luar agama Yahudi yang kemudian membawa-bawa kitabnya orang Yahudi meskipun dalam bentuk terjemahan. Nah, kenapa nanti di abad keempat kemudian baru disebutkan terjemahan Septuaginta yang sudah dikoreksi oleh bapak-bapak gereja itu dengan sebutan Perjanjian Lama? Karena telah muncul kemudian satu perjanjian baru atau perjanjian yang di luar daripada itu yang nanti akan disandingkan supaya yang mereka punya ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, jadi bapak-bapak gereja di abad kedua, Origen, abad ketiga Lucian, dan abad keempat Hesiseus itu berupaya kemudian melakukan koreksi secara proses mendalam terhadap Septuaginta untuk mengikuti ketukan not gelombang irama yang mereka sebut kitab Perjanjian Baru. Jadi terjemahan Septuaginta harus dimirip-miripkan sebisa mungkin sesuai dengan roh daripada Perjanjian Baru. Itu. Makanya kitab Tanak ketika disandingkan dengan Septuaginta itu tidak layak. Karena Septuaginta, kitabnya Perjanjian Lama milik Kristen itu sudah jauh 3.600 derajat perbedaan antara kitab Tanak dan kitab terjemahan Perjanjian Lama itu. Makanya sampai hari ini orang Yahudi tidak pernah komplain bahwa orang Kristen menggunakan kitabnya, karena orang Yahudi tidak pernah merasa kalau Perjanjian Lama itu kitabnya Yahudi. Malah ini menjadi bahan tertawaan bagi internal Yahudi akan kekristenan ini. Karena yang mereka kitabkan itu hanya sesuatu yang dihasilkan dari perintah kekaisaran, yang mana saya sering katakan itu adalah hasil evolusi dari kitab Tanak Yahudi. Dalam hal ini adalah Taurat. Itu hasil evolusi dari kitab Tanak atau Taurat. Nah, lalu kemudian berjalannya waktu disesuaikanlah dengan kitabnya orang Roma Katolik dengan Septuaginta yang kemudian mengalami beberapa koreksi dari bapak-bapak gereja. Ini kalau mau disandingkan, Septuaginta ini mau disandingkan dengan kitab kita, maka Septuaginta harus dicocok-cocokkan sesuai dengan Perjanjian Baru milik kita. Jangan ngikutin sesuai dengan Tanak, karena Tanak itu kitab yang diperuntukkan untuk Bani Israel tok. Sedangkan ini kita menginginkan terjemahan Septuaginta ini milik kita, maka harus mewarnai Perjanjian Baru. Makanya coba kita lihat Bang Handi, kalau mereka mengatakan di mana itu Tuhan itu kemudian diceritakan dalam kitabnya orang Yahudi turun menjadi manusia, atau di mana dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu roh. Maka jawabannya silakan Anda buka kitab Kejadian milik orang Katolik, orang Kristen. Jadi di situ diartikan apa? Roh Elohim, roh Tuhan, roh Bapa melayang-layang. Apa yang mereka dapat dari kata roh ini? Dia ingin mencocokkan dengan Yohanes 4 bahwa Tuhan bagi mereka itu adalah roh, sehingga Tuhan yang roh yang melayang-layang di atas permukaan air ini mereka konsepkan bahwa itu adalah Tuhan. Tapi hasil belajar memberikan suatu pemahaman yang absolut bahwa ternyata ruah Elohim yang ada melayang-layang di atas permukaan air itu bukan pencipta alam semesta, melainkan angin atau udara.
Jadi konsep ini seketika kemudian runyam. Konsep ini seketika kemudian menjadi bahan tertawaan bagi yang empunya kitab. Makanya kitab itu kemudian dilemparkan ke belakang oleh orang-orang Yahudi. Apa sih ini? Ini apa-apaan ini buku kayak gini. Ditertawakan. Nah, kita sebagai orang yang berpendidikan, punya akal, kalau kita dalam keadaan memiliki kitab seperti itu dan kita sadari bahwa ternyata ini adalah terjemahan dari agama lain dan yang empunya tidak mengakui itu, bahkan banyak tiap hari kita temukan perbedaan dan kesalahan terjemah yang kemungkinan syarat dengan kesengajaan, maka orang waras akan meninggalkan aliran kepercayaan tersebut. Itu dari saya, Bang Handi, ya 1 menit untuk sebagai pembuka aja. Itu lebih 1 menit, Bang. Mau saya dong. Saya kok yang punya terjemahan. Jadi kalau Makanya boleh saya menanggapi tadi itu ya, bahwa teman-teman sebenarnya kalau berakal sehat itu mestinya mengambil sikap. Artinya apa? Ya berhentilah ke Yahudi-Yahudian dan berhentilah ke Islam-Islaman. Tampillah apa adanya, sebagaimana sumbernya adalah Roma, kan gitu. Tadi jelas loh di sana Bang Juma menerangkan bahwa Taurat itu dipakai, diambil, terus kemudian disetel sedemikian rupa agar sinkron dengan ajaran Roma. Kira-kira gitu tadi ya Bang Juma ya, betul? Yes, betul. Nah, bagi orang yang terlanjur percaya itu, mereka bingung menjelaskannya. Dia mau menjelaskan ala Roma, dia mau menjelaskan ala Islam, atau menjelaskan ala Yahudi. Nah, disinilah berpencar-pencar, akhirnya tidak ada pegangan. Sama halnya dengan orang yang sedang hanyut, apa aja yang ngambang diambil sebagai penyelamat. Inilah yang disuguhkan selama ini gitu loh. Menjadi apa ya, tontonan kita bisa terhibur, ketawa, bahkan mereka muter-muter membuat kita jadi emosi dan seterusnya. Nggak ada pegangan, betul ya Bang? Mereka nggak ada pegangan sebenarnya. Betul, mereka nggak punya jati diri, benar. Ya untuk itu dihimbau kalau ingin ada pegangan ya segeralah kembali ke Islam, itu aja, nggak ada yang lain. Oke, Iya. sapa dulu Bang Andi, izin. Ya, disapa dulu. Roger 86. Oke. Selamat sore Roger, agama apa? Roger. Tapi fotonya Udahlah. senyum terus dia. Nggak pegel apa rahangnya. Oke, Ya, Anda- teman-teman ya. Ya terusin. Ya Bang. Jadi Anda lihat saja ya, bagaimana mereka menerangkan konsep ketuhanannya. Bahkan disimulasikan. Bagaimana si meme bos itu ya mensimulasikan. Menggambar bagaimana sang pencipta masuk ke dalam kandungan. Kalau tidak dia mengatakan sang pencipta itu melar. Di surga juga ada, tapi di dalam kandungan juga ada, melar masuk ke dalam. Terus kemudian Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nongola yang Tritunggal, nongola Triteos, nongola Wanes, macam-macam gitu loh. Karena tergantung bagaimana menafsirkannya begitu. Tidak ada pegangan, serius. Ya pegangannya kalau memang Anda ingin bertauhid sementara, ya hindari dulu lah bahwa Yesus itu kan makhluk. Berproses di situlah, sebagaimana mualaf-mualaf yang lain toh, kayak si Stanley semuanya itu bahwa ya dipolis-polis dikit. Kembali ke Islam lah, itu aja sih menurut saya ya teman-teman ya. Tapi nggak ada paksaan ya Bang Yoba ya. Ya la ikraha fiddin wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah Allah torehkan kemudian di atas muka bumi ini. Yang mau beriman silakan, yang mau ingkar kufur kafir silakan. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Anda mau menjadi Kristen silakan, Anda mau menjadi ateis silakan, Anda mau menjadi Islam silakan.
Tapi di Islam itu berat. Karena di Islam itu menjanjikan hal yang gaib. Tetapi Islam menjanjikan hal yang gaib namun pasti. Sedangkan kalau di iman saudara dijanjikan surga, kepastiannya di mana? Kapan kemudian Elohim memberikan janji atau menganulir orang-orang yang menyembah manusia untuk selamat? Kapan kemudian Yesus mengajarkan orang-orang yang menyembah dirinya itu selamat? Yang ada justru orang-orang yang menyembah dirinya berdasarkan Matius 7 nomor 22-23 diusir. Jadi kalau tidak bisa berhalusinasi dengan sempurna, ya Anda akan goyah di iman Anda. Contoh analogi yang tadi yang saya sampaikan. Di dalam kitabnya orang Yahudi disebut Eloah, Elohim, Elohai, Sedai, Sifaot. Ketika dia diterjemahkan ke dalam Septuaginta, sifat-sifat atau nama-nama Tuhan ini kemudian itu diterjemahkan dengan apa? Ada El dalam bahasa Yunani disebut apa? Eloah dalam bahasa Yunani disebut apa? Elohim disebut apa? Theos. Elohai disebut apa? Nggak ada. Identitas Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub begitu masuk dalam konsep Romawi, Yunani, Katolik, seketika semua sifat yang melekat pada diri Tuhan berdasarkan dengan sifatnya yang ada pada nama-namanya itu hilang seketika. Apa yang mencuat di permukaan kemudian? Theos. Apa Theos bagi Romawi? Bagi Yunani? Dewa. Dewa. Dewa itu apa? Menurut perspektif ajaran paganisme yang paling tua. Apa itu dewa? Apa itu dewa? Kekuatan gaib yang berupa roh yang kadang bisa menjadi makhluk lain. Itu dewa. Jadi antara dewa dengan Tuhan itu berbeda. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah tentang Eloah, Elohim, Elohai, Shaddai, El, Rob, Allah. Itu berbeda kemudian dengan yang disebut dewa atau Theos. Identitas Tuhan atau sembahannya para nabi Yahudi ketika masuk ke dalam Septuaginta seluruhnya hanya disebut sebagai Theos, disebut dewa. Gak bisa naik level. Gak bisa naik level. Nah itulah makanya Tuhan menyatakan dirinya hanya kepada Bani Israel. Dalam pengajaran melalui nabi-nabi. Tidak diajarkan kepada orang Roma. Kenapa? Karena pada bahasa yang mereka gunakan, bahasa paganism yang ada pada saat itu, orang-orang pagan, polytheism, Hellenismesto, itu tidak bisa kemudian masuk penyebutan-penyebutan nama Tuhan ini ke dalam bahasa mereka. Gak bisa. Kalau di Islam kan jelas tuh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Huwallahul ladzi la ilaha illahu, Alimul ghaibi wasyahada, Huwar Rahmanur Rahim, Huwallahul ladzi la ilaha illahu, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanallahi amma yusyrikun. Masuk poinnya, kena
Sifat-sifat Allah seirama dengan bahasa Arab itu sendiri. Sifat-sifat Allah seirama dengan bahasa Ibrani itu sendiri. Sifat-sifat Allah masuk nggak dalam bahasa Yunani? Masuk nggak? Oi, masuk nggak? Oi, Enggak bang, hah? Oi, enggak Gurunda. masa sih nggak masuk? Masuk. Sebenarnya gini, kalau dalam penyebutan Yunani Elohim, andai saja mereka itu murni mengajarkan ajaran Nabi Abraham, Ishak dan Yakub, dalam hal ini keturunannya Nabi Musa alaihissalam, maka Elohim itu mereka bisa menyebutnya dengan sebutan Elohim atau Elohim. Kemudian kalau mereka menyebut kemudian Eloah, mereka bisa menyebutnya dengan Eloah juga dalam bahasa Yunani. Kalau kemudian mereka menyebutnya bahasa Ibrani kemudian menyebutnya dengan sebutan El, maka dalam bahasa Yunani pun mereka bisa menyebutnya dengan sebutan El, merujuk kepada nama yang tidak bisa kemudian diterjemahkan. Lalu kemudian ketika orang-orang Ibrani menyebutnya Al-Saddai, maka cukup orang Yunani pun menyebutnya dengan sebutan yang sama, Al-Saddai. Tapi kenapa mereka tidak melakukan itu? Karena sejatinya mereka memang ingin menghilangkan identitas ketuhanan Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Yang mereka ingin gaungkan, yang mereka ingin tinggikan kemudian adalah sembahan dari orang Roma Yunani. Kenapa demikian? Karena Romawi pada saat itu adalah penguasa. Maka penguasa namanya penguasa, semua harus berdasarkan atas keputusan mereka. Apakah Yahudi pada saat itu penguasa? Bukan. Penguasa saat itu adalah Romawi. Apakah kemudian Romawi mau tunduk kepada ajaran Yahudi yang berada di bawah jajahannya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mereka harus tetap teguh terhadap pengajaran dari ajaran nenek moyang mereka yang mereka telah tekuni secara mendarah daging turun-temurun. Nah, maka karena adanya muncul Septuaginta, maka Septuaginta yang harus kemudian diwarnai, bukan Septuaginta yang mewarnai. Perjanjian baru harus mewarnai perjanjian lama. Makanya coba lihat, ya 1 menit terakhir, coba saudara-saudara lihat, kalau mereka berbicara mengenai sembahan mereka yang mati di atas tiang salib, mereka mengambil data-data di dalam kitabnya orang Yahudi untuk pembenaran itu cuma 0,00001%. Tapi mereka lebih banyak menggunakan perjanjian baru mereka untuk mendudukkan apa yang mereka sembah yang menjadi korban di atas tiang salib. Betul? Betul. Betul sekali. Pintar aku kan? Ya, sekali-kali pintar. Jadi kalau ditanya mana nubuatannya Tuhan datang menjadi bayi, maka diambilnya Yesaya, kitabnya orang tanpa malu-malu, di mana Yesaya 9 itu diperuntukkan untuk Hizkia. Mana kemudian nubuatannya tentang penyaliban Tuhan Anda di atas tiang salib, di atas pohon, maka dia ngambilnya Yesaya 53 tanpa malu-malu. Itu. Jadi hanya ada 2 poin itu sajanya yang diambil. Selebihnya nebus dosa, menghapus dosa, penghapus dosa dunia, juru selamat dunia, itu semuanya bikinan mereka sendiri. Mereka hanya menjadikan Septuaginta ini sebagai apa? Tambalan untuk melegalkan konsep doktrin dogma yang ada di dalam perjanjian baru. Saking beraninya, karena mungkin dipikir ke depan tidak ada internet, mungkin ke depan tidak ada orang Islam,
Maka mereka mengambil konsep perpuluhan itu masuk ke dalam agama mereka. Berani mereka tuh, meskipun tak ada dalilnya. Tak ada dalilnya perpuluhan di perjanjian baru itu nggak ada. Tapi mereka kemudian melanggengkan. Kenapa? Karena di situ ada fulus. Ya, saya kira begitu ya. 30 detik saya menyampaikan, mudah-mudahan cukup. Silakan. Oke, fulus. Fulus itu money ya weh. Roger kok di atas cuma jadi beralang, ngapain lo kok di atas? Roger, kok buka mute kok tuh, tanggapi itu pernyataan Bang Juma Roger. Weh Roger dari Warta. Aduh jadi berhala dia. Coki selamat sore. Coki, buka mute-nya, agama apa Coki? Coki cokalatos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Suaraku menggema, masa sih? Apa yang mau disampaikan Kak? Ini saya, masya Allah, saya bersyukur banget ya. Jadi saya baru-baru ini loh ngikutin Ustadz Juma. Saya seneng banget. Kakak senang Seneng ya, seneng. Soalnya dulu saya pernah kerja ya Kak. Saya tuh pernah argumen gitu pada ini. Saya dibilang penyembah barat gitu, penyembah arah barat gitu maksudnya sama Enci ini ya, si Enci. Terus saya kan saya nggak ladenin, emang saya tahu orangnya ngeyel, karena dia ngeyel saya kasih tahu pun kamu nggak akan ngerti, kata saya gitu kan. Tapi teman saya ada yang kena gitu sama dia, kan dideketin terus, akhirnya dinikahin sama Sainas gitu sampai punya anak. Terus Sainas itu kan narkoba dan meninggal. Sekarang kayak gitu. Sampai sekarang masih tahu nggak kepanjangan narkoba Kak? Tahu nggak kepanjangan narkoba? Pakai itu nggak boleh. Oh nggak boleh, maaf ya. Enggak, itu napak kolor bangga. Lanjut. Masya Allah. Ya saya ibaratnya polisi ini kan Bang Juma ini seperti penjaga gerbang Indonesia gitu. Kalau kita kan ini di gerbang agama kita gitu. Dokter Jaik, Bang Juma ini seperti dokter Jaik tapi di Indonesia. Iya betul. Janganlah bilang penjaga gerbang, enggak. Emang gerbang siapa yang mau dijaga? Nggak ada nada kau. Agama kita Kak. Masa dibilang penjaga gerbang? Wah, parah kau. Misalnya gini loh maksudnya, kan kalau udah Indonesia NKRI kan dijaga sama polisi di perbatasan gitu. Kenapa kalau ibu-ibu yang ngobrol selalu aja ribut? Kenapa ya? Masalah apa sih? Lagi dapat apa ya? Enggak ribut sih Kak, enggak ribut. Cuma saya begini ya, yang saya mau tanyakan, ada yang saya masih di hati saya nih kayak gini ya. Kalau Bible itu kan yang saya imani kan, maksudnya bukan imannya Bible bukan ya. Kitab-kitab yang diturunkan Allah kan cuma ada 4, Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran gitu Kak. Yang saya pertanyakan, Injil asli yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa itu masih ada atau enggak gitu? Hanya bagus tuh banyak. Bang Juma, nanggapin Bang, silakan. Iya. Satu lagi Kak, maaf, satu lagi boleh? Boleh. Rampung sekalian. Dijawab. Satu lagi Kak. Kalau ini Bible menurut saya nggak sinkron ya, satu ayat satu dengan ayat lain saling bantah-bantahan sendiri. Dari Bible mereka itu bantahan-bantahan sendiri. Yang satu mengucapkan misalnya ayat satu menerangkan begini gitu, nanti akan dipatahkan dengan ayat lain kayak gitu, jadi nggak sinkron gitu kan. Kelihatan banget kayak buatan manusia. Kalau buatan Tuhan itu akan nggak mungkin dari satu ayat ke ayat lain itu dia lupa, nggak mungkin. Kayak Al-Quran kita nggak ada yang maksudnya jangan disamakan, nggak sama samakali ya. Maksudnya itu kalau Injil itu nggak kalau buatan Tuhan ya, kalau buatan Tuhan. Udah paham. Kenal Injil asli. Iya begitu aja. Oke, ya. Makasih banyak ya. Ya, Injil Nabi Isa alaihissalam, kenapa juga di sana ada kontradiksi, kan gitu aja, mudah toh. Iya. Kayak gitu aja, kayak gitu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara garis besar, Injil itu hanya ada untuk Bani Israel. Bani Israel terima enggak? Kagak. Jadi mana Injil itu? Kalau yang
pemilik hak kemudian pewaris tidak mengambil warisan yang diberikan Tuhan kepada mereka itu, lalu bagaimana kita mengartikannya kemudian? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Kedatangan Rasulullah untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang disembunyikan oleh orang-orang terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Isa diutus kepada Bani Israel membawa ketetapan. Ketetapan ini yang disebut hikmat Injil. Inni abdullah ataniyal kitab. Itu jelas itu. Berarti kalau kita berbicara mengenai kitab Injil, berarti yang kita cari ini adalah kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Mana kaumnya Nabi Isa alaihissalam? Kita harus minta Injil itu kepada mereka. Ada umatnya Nabi Isa? Tak ada. Dengan tak adanya umatnya Nabi Isa, lalu kita ingin mendapatkan kitab Injil itu dari mana? Gak ada Injil itu, gak ada. Gak ada Injil. Injil itu kitabnya Nabi Isa. Nah, cuman yang perlu dipahami, ada ular naga yang selalu bawa-bawa sebutan itu untuk dipakai untuk apa? Untuk membius, menghipnotis orang-orang yang lemah akal agar bisa tertipu bahwa mereka yang sedang membawa sesuatu ini, sebuah buku ini disebut Injil. Injil itu kitabnya Nabi Isa alaihissalam yang di dalamnya terdapat nama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu. Al-Quran menarasikan seperti apa tentang buku-buku di luar Injil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Mereka yang menulis selain daripada Injil yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah sudah torehkan. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Karena ketidaktahuan mereka, karena hasil penyelidikan saja, hasil duga-menduga, maka muncullah sebuah buku dari hasil tangan mereka, lalu mereka imani ini dari Tuhan. Padahal itu bukan dari Tuhan, itu dari mereka sendiri. Ya, jadi kalau saudara Islam bertanya mana Injil, dan Nabi Isa ditolak, ya tidak mungkin kemudian kitabnya masih ada. Andai saja Nabi Isa alaihissalam kemudian selayaknya mengalami hal seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad datang kemudian membawa Al-Quran. Al-Quran kemudian dihafalkan oleh para sahabat. Para sahabat kemudian menuliskan di sebuah buku. Maka kemudian begitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergejibun umatnya menghafalkan dan kemudian mampu membaca kitab tersebut. Andai saja umatnya Nabi Isa itu adalah umat yang amanah dan tidak dikelilingi oleh umat tegar tengkuk, tidak dikelilingi oleh penjajah pengadut ajaran paganisme, maka boleh jadi kitab Injil itu ada, boleh jadi Nabi Isa alaihissalam menyelesaikan dan menuntaskan kemudian misinya sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Tapi faktanya Nabi Isa ditolak, apalagi ajarannya. Seperti itu. Ya, demikian. Itu 3 menit dari saya, atau 2 menit, silakan. Ya. Ingat ya teman-teman, kembali ke pasal pertama. Bang Jema nggak pernah salah. 3 menit, 2 menit terserah dia lah. Abijar, selamat sore, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih banyak kali orang pakai
Foto-foto cewek, nah orangnya laki-laki. Ini bukan cewek, Bunda. Ini anakku. Itu anak. Oh. Namanya Oh kayak Abdal. cewek gitu. Oh sorry. Yaudah, sorry bang. Sorry goodbye. Apa yang mau disampaikan bang? Yang melanjutkan yang tadi, Bunda, yang Bunda tadi kurang paham tentang yang sering diutarakan oleh Oten-Oten ya. Suaranya bisa dikuatin gak bang? Untuk tadi loh Bunda, yang tadi yang Bunda masih kurang paham tadi loh di channelnya Api mana tadi siang soal Injil Api. yang Api apa? tadi di channelnya Api Riau atau apa tadi yang sama Bunda tadi loh. Saya bilang apa? Iya soal Injil yang kan Oten-Oten sering begini ya. Mereka bilang Injil kan menurut Islam sudah dipalsukan. Tapi kenapa sih orang-orang Muslim, orang-orang Islam masih mengutip-ngutip Injil untuk mencari pembenaran atau kebenaran atau apalah mereka bilangnya begitu. Saya kan kurang paham tentang dalil-dalil ya. Saya cuma jawabnya pakai logika saja. Begini, jika ada suatu kasus ya, kayak kasus pembunuhan atau apa gitu, nggak ada saksi ya, pihak kepolisian kan cuma lihat di TKP tempat kejadian perkara, padahal tempat kejadian perkara itu sudah dirubah atau sudah dipalsukan sama pelaku begitu loh. Tapi kan nggak mungkin semua itu mereka bisa memalsukan. Pasti ada 1, 2, 3 titik-titik kebenaran di situ yang bisa dibuktikan oleh pihak kepolisian. Terus pertanyaannya bang? Nah ya, Injil kan mereka sudah rubah-rubah sebegitu rupa, tapi kan ada di situ masih ada titik-titik kebenaran yang mereka luput atau lupa untuk merubahnya. Maksud saya begitu Bunda. Jadi nggak kita Muslim istilahnya bukan mencari kebenaran di Injil. Kita nggak butuh Injil untuk membuktikan kebenaran, tapi Oke. Semoga Bang Juma paham dan mengerti apa yang dimaksud dari Bang Abijah. Silakan Bang Juma tanggapin. Iya. Jadi hasil penyelidikan itu sudah pasti tidak semuanya itu salah dan tidak semuanya benar. Maka sejatinya hasil penyelidikan itu tidak bisa dijadikan sebagai panduan di dalam beriman, karena itu bukan kalam Tuhan, bukan firman Tuhan, bukan wahyu dari Tuhan. Tetapi hasil penyelidikan itu adalah hasil karya atau hasil kerja untuk mendapatkan suatu informasi terkait dengan keadaan sesuatu. Nah, sedangkan selain daripada Al-Quran, kitab di luar Al-Quran dalam hal ini yang diimani oleh saudara-saudara kita non-Muslim, itu adalah hasil penyelidikan. Maka karena dia hasil penyelidikan, maka jangan diterima sebagai firman Allah dan jangan ditolak sebagai karya penyelidikan orang-orang terdahulu. Alasannya apa? Karena Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Dari hasil makar ini pula Allah membalas makar itu dengan balasan yang jauh lebih hebat. Nah, jadi ibaratnya ada orang yang membuat lubang untuk mencelakai kemudian orang lain. Tapi ada yang men-setting kemudian lubang yang dibuat oleh sang jahat ini dibuat sedemikian rupa sehingga justru lubang yang mereka buat membuatnya terjerumus kembali kepada lubang yang mereka buat sendiri. Nah, itu yang dimaksud. Jadi dari Bible-nya yang menolak kemudian Nabi Isa, nah Bible itu sendiri yang menerangkan tentang kenabian tersebut.
dari kitabnya olahan tangannya, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. 3 jam lamanya kuping saya berdesing kayak ada di pesawat. Ternyata ada yang noise dari tadi. Jadi dari catatan makar mereka sendiri, kemudian mereka tersesatkan oleh kerjaan mereka sendiri. Mereka membuat makar dengan menolak Nabi Isa alaihissalam, dengan mencoba melakukan pembunuhan kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian menggantikan firman yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam dengan melahirkan sebuah kitab yang mereka katakan itu adalah dari Tuhan. Tapi dengan kitab itu sendiri kemudian makar yang mereka buat itu terbongkar dengan sendirinya. Ibaratkan ada orang ingin belanja dengan menggunakan uang palsu. Mereka sedang membuat uang palsu itu dengan susah payah, tetapi kemudian tujuannya untuk mengelabui, alhasil justru mereka yang terkelabui dengan uang buatan mereka sendiri. Ini yang terjadi hari ini. Itulah yang disebut oleh Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sekira begitu, Bang. Oke, sudah dijawab sama Bang Juma ya bicara. Ini kenapa sih oten-oten pada gak berani naik? Lama-lama telan juga, Glenn. Ayo naik lagi.